Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Semonogi. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan soal atau prediksi soal ya untuk wawancara di P3K Guru di tahun 2021, karena sudah kita ketahui bahwasanya seleksi kompetensi yang akan diujikan di P3K nantinya itu ada 3, ada kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial, kultural, dan juga ya ada wawancara. Nah, di sini kita akan khusus bahas wawancara. Tentunya kami sudah mencari terkait dengan prediksi soal ini berdasarkan dari peraturan Menpan RB yang menjelaskan juga adanya seleksi wawancara. Dan untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa teman-teman, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja terkait dengan untuk soal wawancara itu di sini di ayat 1, seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 19 itu dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat 2, pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mengikuti wawancara. Nah, di sini mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Jadi di sini yang akan dilihat dari wawancara itu adalah terkait dengan integritas dan moralitas, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya apa sih integritas itu? Nah, integritas itu berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK di sini ya. Yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, di mana itu nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi, seperti itu ya. Seperti memiliki integritas pribadi, kemudian kepribadian utuh, setiap tindakan dan berperilaku merujuk pada nilai moral dan etika. Kemudian satunya perkataan dan perbuatan, dan patuh pada kode etik yang telah disepakati atau tidak melanggar sumpah jabatan, seperti itu. Kemudian tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Kemudian konsumerisme dan hedonisme, tata nilai dan ukuran moral masyarakat yang salah, manusia terpukau dan terperdaya oleh uang dan kekuasaan. Tentunya ini harus teman-teman pahami terkait dengan apa itu integritas ya dan moralitas, seperti itu, karena ini bekal teman-teman untuk menjawab pertanyaan wawancara nantinya. Oke, langsung saja kita ke soal. Di sini kami sudah mempersiapkan prediksi 10 soal yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama itu adalah apabila, soal yang pertama ya teman-teman, ini apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Nah, tentunya di sini kita harapkan teman-teman nanti ketika menjawab soal untuk wawancara, apabila dihadapkan soal seperti ini, tentunya harus kita tuliskan jawaban terbaiknya atau kita memilih jawaban terbaiknya. Tentunya jawaban terbaik dari pertanyaan ini adalah saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Tentunya ini berkaitan juga tadi dengan integritas teman-teman. Jadi sini saya tidak membeda-bedakan tempat kerja dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas, seperti itu. Jadi ini adalah jawaban terbaik untuk pertanyaan apabila nanti kalau seandainya teman-teman ditanya pada saat seleksi wawancara atau pertanyaan wawancara P3K nanti, yaitu apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Inilah jawaban terbaik yang seharusnya teman-teman tuliskan atau pilih di ujian seleksi nantinya. Kemudian kita lihat lagi soal yang kedua, apa motivasi Anda menjadi P3K? Nah, tentunya di sini jawaban terbaik yang harus teman-teman berikan adalah terkait dengan motivasi menjadi P3K, yaitu yang pertama di sini ada 2 ya teman-teman. Saya ingin menjadi pegawai P3K agar yang pertama ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan melayani masyarakat. Ya, karena kita di sini sebagai abdi ya, abdi negara, tentunya ingin mengabdikan diri menjadi P3K untuk negara dan juga melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Tentunya ini berkaitan lagi dengan integritas dan moralitas yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, kemudian kita lihat soal yang ketiga.
Apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN? Nah, tentunya harus teman-teman ketahui untuk aparatur sipil negara ini terkait dengan profesionalismenya. Jawabannya adalah ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Tentunya hal ini yang akan diujikan juga nanti pada seleksi P3K. Dimana untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami terkait dengan jawaban terbaik ini. Yang pertama adalah ASN yang memiliki integritas dan kejujuran dalam bekerja, kemudian mampu bekerja sama dengan rekan baik seprofesi maupun tidak dalam satu profesi, kemudian melayani publik secara profesional, proporsional, kemudian senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan pelayanan pada negara dan masyarakat, dan berperan aktif dalam membantu rekan untuk pengembangan dirinya. Kemudian poin selanjutnya, memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, kemudian siap dalam beradaptasi dan pandai dalam mengelola perubahan ke arah yang lebih baik, kemudian berani mengambil keputusan yang tepat dan menjalankan tugas dengan baik dan berorientasi hasil, dan kemudian memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang diemban dan kompetensi teknisnya. Dan yang terakhir, memiliki jiwa sosial yang dan terbuka dalam perbedaan atau dikenal istilahnya dengan sosiokultural, seperti itu. Jadi ini adalah jawaban terbaik terkait dengan profesionalisme untuk aparatur sipil negara khusus untuk P3K ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi soal yang keempat, apa pendapat Anda tentang guru profesional? Nah, ini tentunya harus teman-teman ketahui juga untuk guru profesional itu jawaban terbaiknya tentunya adalah guru profesional itu adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, kemudian kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kita lihat yang pertama itu kompetensi pedagogi guru. Kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Mengapa Anda memilih profesi guru seperti itu? Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan karakter personal. Di sini ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu seperti supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Dan tentunya ini juga menjadi cerminan dari murid-murid nantinya, seperti itu. Atau contoh dari yang harus diikuti murid ya, ini harus dimiliki oleh seorang guru, kompetensi kepribadian seperti ini. Kemudian yang ketiga, kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang keempat, kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, hingga masyarakat secara luas. Jadi 4 kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang guru agar menjadi guru yang profesional seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang soal yang kelima, apakah pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik dan apa perbedaannya? Nah, di sini jawaban terbaiknya, seorang pendidik itu sudah pasti bisa mengajar, namun seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya, yaitu mengajar dan mendidik. Guru juga menjadi seorang pendidik, yang artinya menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang baik. Menjadi guru sebagai pengajar artinya bertanggung jawab terhadap permasalahan akademis, melakukan suatu tindakan untuk membuat orang lain mengerti atau paham akan sesuatu. Jadi ini perbedaan untuk pengajar dan pendidik yang harus teman-teman ketahui. Oke, lanjut kita ke soal yang keenam. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi pekerjaan Anda terhadap hal tersebut? Nah, tentunya ini berkaitan dengan Pancasila, teman-teman sekalian. Jawaban terbaiknya adalah Pancasila adalah, sudah kita tahu bahwasanya Pancasila itu dasar negara Indonesia, artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kemudian implementasi terhadap pekerjaan saya
atau teman-teman nantinya adalah saya akan melaksanakan pekerjaan saya sebagai pendidik dan pengajar sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Saya juga akan ikut berperan menjadi bagian terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak-anak didik saya, mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi ini adalah jawaban terbaik apabila nanti teman-teman menghadapi soal seperti ini terkait dengan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi pekerjaan Anda terhadap hal tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Nah, kemudian ini masih berhubungan dengan Pancasila. Jelaskan apa Pancasila menurut Anda. Nah, silakan dipikirkan Bapak Ibu terlebih dahulu apa kira-kira Pancasila menurut Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung kita ke jawabannya. Jadi Pancasila itu merupakan ideologi negara Indonesia, tentunya merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan 5 ideologi utama penyusun Pancasila yang harus diketahui, tentunya ini sudah dihafal ya, adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga tercantum pada alinea keempat, ya, alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia dan seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila seperti itu. Dan Pancasila itu sendiri merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Oke, tentunya harus Bapak Ibu pahami itu apa Pancasila seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Apa motivasi Anda menjadi guru? Nah, ini tentunya kemungkinan besar ini akan keluar teman-teman sekalian karena ini berkaitan dengan P3K guru tentunya. Jadi silakan pikirkan apa motivasi Bapak Ibu guru menjadi guru. Nah, tentunya jawaban terbaiknya adalah menjadi guru bagi saya adalah kesempatan untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada masyarakat, ikut menjadi bagian dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dan generasi muda penerus bangsa demi kemajuan bangsa seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-9. Apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya? Nah, ini juga harus teman-teman ketahui tentunya. Apa pendapat Anda tentang lagu Indonesia Raya seperti itu? Nah, di sini jawaban terbaik yang kamu miliki. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan bagi negara Indonesia, di mana lagu Indonesia Raya adalah gambaran perasaan nasional yang memiliki makna, salah satunya menggambarkan semangat dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam lirik demi lirik lagu, di mana lagu Indonesia adalah termasuk identitas nasional, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap lagu Indonesia dan senantiasa menjauhi apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian mencintai lagu Indonesia merupakan bagian dari cita tanah air dan rasa nasionalisme kita seperti itu. Ini harus teman-teman Bapak Ibu guru ketahui tentang lagu Indonesia Raya itu. Kemudian soal yang ke-10 ini kembali lagi terkait dengan apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia atau di wilayah Indonesia? Tentu jawaban yang harus teman-teman berikan nanti adalah saya bersedia ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia, karena bagi saya guru profesional itu adalah guru yang siap menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik di mana saja, pada siapa saja, dan untuk mencerdaskan generasi muda penerus bangsa seperti itu. Nah, itulah 10 soal prediksi yang bisa kami bagikan atau share kepada Bapak Ibu guru sekalian. Semoga 10 soal ini bermanfaat atau bisa menjadi bahan pelajaran atau bahan ajar bagi teman-teman sekalian untuk menghadapi seleksi P3K di tahun 2021. Dan sebagai informasi tambahan juga, untuk teman-teman juga pahami terkait dengan pembelajaran jarak jauh, sebaiknya teman-teman juga membaca atau lebih mencari banyak informasi terkait dengan bagaimana atau implementasi pembelajaran jarak jauh sekarang, karena itu bisa jadi nanti masuk dalam soal wawancara, karena sudah kita ketahui bahwa di masa pandemi ini pembelajaran jauh ini yang sudah kita laksanakan seperti itu. Silakan nanti dibaca. Ini file ini saya sudah langsung dapatkan dari website Kemendikbud ya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi video. Silakan teman-teman baca nanti ini terkait dengan desain dan implementasi pembelajaran jarak jauh. Barangkali ini bisa menjadi bahan bacaan atau menjadi pegangan teman-teman sekalian apabila ada soal-soal wawancara berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh.
Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.